Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita akan mereview tentang cara membuat lubang mulsa pada bedengan tanaman cabai. Ini dia lahan yang kita persiapkan untuk tanaman cabai yang sudah kita buat bedengan dan sudah kita kasih pupuk di dalam serta sudah kita pasang mulsa. Ini adalah proses pelubangan. Ini dia bedengannya. Untuk bedengannya sendiri, ini lebar bedengan. Ini dia lebar bedengan, ini kita buat 120 cm, sedangkan untuk tempat jalan atau jarak antar bedengan ini kita buat 60 cm. Sedangkan untuk jarak pelubangannya sendiri, ini total mulsa ini 120 cm. Sedangkan untuk lubang-lubang ini kita pakai yang menggunakan diameter 6 cm. Sedangkan dari tepi sampai lubang ini kita buat 29 cm. Lalu ada lubang, lalu jarak antar lubang yang tengah ini kita buat 50 cm. Jadi ini 50 cm tengah. Lalu ada tepi ini 29 cm tepi ini. Lalu ada diameter dari lubang ini 6 cm, dan jika kita total semuanya ada 120 cm. Sedangkan untuk jarak antar lubang yang sini dengan yang sini itu kita buat 50 cm. Itu langsung saja kita ke sana lihat prosesnya. Oh ya, sambil menunggu kita jalan ke sana, ini bedengannya ini kita buat seperti menggunung gini ya, menggunung gini. Apa fungsinya kita buat menggunung gini? Kenapa tidak datar saja seperti ini? Jadi ketika menggunung seperti ini ketika ada air hujan, itu air langsung turun ke bawah. Jadi yang ini bersih, tidak ada air. Itu mengurangi adanya bakteri maupun jamur yang tumbuh, sehingga tanaman akan lebih sehat. Dan juga ketika besok udah tinggi ada daun yang gugur ataupun bunga yang gugur, itu langsung ke bawah, sehingga mengurangi kotoran yang ada di sini yang mengakibatkan munculnya bakteri maupun jamur. Oh ya, dan juga yang mungkin tidak begitu diperhatikan oleh para petani ya, itu arah bedengan. Jadi arah bedengannya ini ke sana. Kenapa tidak kita buat ke sana? Itu ada kaitannya dengan arah matahari. Jadi yang sana itu arah barat, yang sini arah timur. Itu buat sejajar gini. Nah, kalau di sini biasanya matahari terbit dari sana dan matahari terbenam di sana. Jadi ketika ada matahari terbit yang pagi hari, itu sebelah sini itu akan terkena sinar matahari langsung. Ketika ngaruh di pohon besok, ini yang di sini tetap
terkena sinar matahari. Terus yang sebelah sini ketika pada siang sore hari itu akan terkena juga sinar matahari, sehingga dari efek tanaman akan hampir 100% segala sisi terkena sinar matahari, yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi resiko dari jamur dan penyakit. Serta bagian bawah pun juga seperti itu. Nah, ini kebetulan pagi, jadi sebelah sini terkena sinar matahari sehingga mengurangi munculnya jamur-jamur. Nah, sebelah sini ini tidak terkena matahari. Namun ketika nanti sore atau siang menjelang sore, yang sebelah sini akan terkena sinar matahari. Jadi hampir 100% lahan terkena sinar matahari, yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, kebutuhan akan sinar matahari, dan juga mengurangi resiko beberapa penyakit bakteri dan jamur. Langsung kita menuju ke proses pelubangan. Ini dia, sebagian sudah dilubangi. Baik. Nah, ini dia proses perlubangan. Untuk lebih efisien, kita tidak sendirian. Coba kita lihat dari dekat. Yang pertama kita pasang dulu benangnya. Ini ada benang ya? Ini tidak, itu benang. Sebagai pengukur, di sana ada benang. Nah, ini dia. Nah, ini benang. Nah, itu dia benang untuk mengukur. Selanjutnya ada batang kayu panjang, ini untuk mengukur jaraknya. Nanti garisnya ul. Wah, itu ada garis jarak 50 cm menggunakan bambu panjang. Iya. Setelah kita pas pada jaraknya, kita Cucuk. tancapkan. Bisa cucuk. Tancapkan pada mulsa. Dan ketika sudah kotor alat pelubang mulsanya, Ya. itu kita bersihkan. Nah, seperti itu agar lubangnya rapi. Lalu berikutnya agak diberi lubang agar besok ketika menanam itu sudah terbentuk lubang tanamnya. Bisa dengan menggunakan kayu yang agak diruncingin.
kita gunakan bambu panjang supaya lebih cepat mengukurnya, tidak satu-satu. Kalau untuk ini ya, ini rumput. Jadi ada beberapa jenis rumput yang ini sulit matinya ya ini. Jadi kita bersihkan. Ini ada juga yang membersihkan, sekalian merapikan bedengan. Jadi kemarin belum kita rapikan ketika sudah terpasang mulsa. Sekalian ini kita rapikan sama rumput-rumput yang sulit mati dan kemungkinan mengganggu, kita cabut. Ini sengaja kita taruh di atas mulsa ya, supaya dia mati. Lalu nanti kita bersihkan, kita buang. Sekalian kita rapikan ini. Ini kita rapikan agar jalan ini benar-benar ukurannya. Jadi besok ketika kita mau melakukan proses-proses perawatan ataupun pemupukan dan lain-lain pada tanaman cabai lebih mudah. Wah, nah itu udah sampai ujung. Berikutnya proses penggeseran tali. Nah ini kenapa tadi saya bilang butuh lebih dari satu orang. Yang ujung sana itu akan memindahkan tali. Sedangkan yang ujung sana juga akan memindahkan tali agar lurus tepat berjajar sesuai dengan jarak dan ukurannya di mulsa. Nah itu sudah, sana sudah ada ukurannya, sebelah sebaliknya juga sudah ukurannya. Lalu dimulai lagi proses pelubangan. Halo bos. Nah ini dia Petaninya. Mau mencucuk plastik dulu. nah itu untuk proses pelubangannya kita selalu mulai awal dari ujung yang sama di sebelah timur itu ya, agar ketika ada pergeseran ataupun ketika ada yang tidak sesuai dengan ukuran, pada saat proses dapat langsung kelihatan. Itu. Mulai lagi, pertama pasang ukurannya, lalu mulai melubangi orang yang pertama, orang yang kedua membeli cekungan atau lubang tanam. Jadi besok ketika menanam langsung tinggal masukkan ke lubang dan memberi tanah. Nah ini dia tanahnya. Jadi ketika kita membersihkan seperti ini, ini sekalian besok tanahnya. Coba kita lihat yang sudah ada lubangnya. Nah itu dia. Itu kan di sana ada tanah gembur ya, ini yang hasil pembersihan bapak itu tadi. Jadi membersihkan rumput sekalian ada sedikit tanah sisa ini, jangan membentuk undungannya bagus. Setelah itu tanah itu besok ketika menanam itu tinggal ngambil tanah yang situ, yang tanah sudah gembur, taruh di situ. Jadi tidak perlu membawa tanah lain lagi. Sedangkan di dalamnya ini sudah ada lubang tanam yang dibentuk sebelumnya, yang dibentuk pada saat proses pelubangan mulsa dan pembentukan cekungan lubang tanah.
Mungkin sekian dulu ya video kali ini, sedikit gambaran tentang proses pelubangan mulsa dan pelubangan tempat tanam serta bedengan, serta jarak dan alur lajur pembuatan bedengan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.